hak seorang anak adalah menerima disiplin. Wow. Karena kalau dia nggak didisiplin dari kecil, nanti suatu hari dia udah gede, dia bertanya, kenapa dulu waktu kecil aku nggak didisiplin? Kamu boleh sukses lah dalam segala hal. If you fail God, kalau kamu gagal sama Tuhan, kamu gagal segalanya. Oke, kembali lagi di program Today's Message Podcast, dan kita di bulan ini membahas topik tentang parenting, dan kali ini kita akan sharing-sharing diskusi bukan hanya sesuatu yang sifatnya teoritis tapi lebih sifat praktis gitu ya. Karena ini adalah sesuatu yang sudah dihidupi, sudah dijalani, dan kali ini narasumber kita di studio sudah ada Pastor Leonardo A. Syamsuri. Haleluya. Halo, apa Pastor. kabar? Mantap. Luar biasa. Beliau adalah senior pastor dari Gereja Kemuliaan Sion Light to the Nation, sekaligus juga founder dari Today's Message. Dan sudah ada Ibu Sarah. Ibu nggak sih? Ibu dong, jangan dong. Sarah Evangeline Syamsuri. Nah, nama belakangnya udah sama ya, Syamsuri ya. Jadi tentunya ini adalah anak dari Pastor Leo ya. Anak pertama dari Pastor Leo. Nah, kita hari ini mau nanya-nanya nih kepada Pastor Leo dan juga kepada Sally atau Sarah tentang bagaimana sih proses parenting, apalagi ini kan capnya sebagai anak pendeta. Anak pendeta tuh gimana sih gitu kan ya? Mungkin Kenapa ada yang cuma bilang anak pendeta nggak bilang bapaknya yang pendeta? benar. Okay. Anak pendeta dan bapaknya juga pendeta gitu kan. Gimana sih pola asuhnya gitu? Karena mungkin beberapa orang pernah berkata atau melihat, wah ternyata kok anak pendeta bisa hancur juga gitu kan ya. Papanya pelayanan sana sini tapi ternyata anaknya Manusia juga soalnya. Kebetulan. masih manusia sih ya, Iya. bener sih. Dan kebalikannya juga nih Pastor, ada juga anak-anak yang bilang, wah ternyata berat banget ya punya satu cap sebagai seorang anak pendeta gitu. Nah makanya hari ini kita mau nanya-nanya langsung nih. Nah langsung aja aku menanya ke Pastor Leo dulu. Kalau Pastor Leo sendiri gimana sih pola asuhnya nih sebagai seorang pendeta gitu kan ya. Yang pasti sudah belajar firman, tahu banyak tentang kebenaran juga gitu kan ya. Nah terus gimana sih? Dan juga mungkin Pastor kan juga pasti ada kesibukan dalam pelayanan gitu. Bagaimana pola asuhnya terhadap anak-anak Pastor? Pertanyaannya pola asuh. Kalau Iya. pola asuh itu mesti lihat ketika anak-anak saya masih kecil. Oke. Kalau sekarang kan udah pada besar. Udah besar. Ya toh. Nah jadi kalau kembali kepada waktu awal-awal saya itu kan belum jadi pendeta waktu itu. Oke. Nah, Berarti sebelum pendeta nih ya? Iya, jadi karena sebelum jadi pendeta dan masih kerja, Iya. anak-anak ya terutama kan Sarah ya yang pertama lahir. Nah kita nggak tahu bagaimana mendidik anak, nggak tahu. Yang Nggak tahu, ada ya. adalah kita belajar dari orang tua, Oke. kan gitu. Cara didik saya dididik oleh orang tua tuh gimana, ya kan? Nah itu yang terekam di pikiran. Tapi karena kita bersyukurnya saya ini melayani Tuhan sejak waktu kuliah. Iya. Jadi lama-lama kan mulai belajar firman, mulai ngerti. Dan karena anak mau lahir atau waktu itu udah mulai menikah, jadi kita banyak mencari tahu gimana membangun keluarga Oke. di dalam Tuhan. Jadi mulai belajar gitu. Ya, Pastor, karena kita kan bukan pendeta. Iya, benar. Nah, pada waktu itu gereja belum seperti sekarang. Oke. Iya kan? Jadi mau menanya caranya gimana? Ya belum ada YouTube waktu itu, belum ada kan gitu kan. Jadi apa yang terjadi? Ikutin seminar di gereja, ada rajin ikut seminar keluarga. Lalu kemudian baca-baca buku. Ya waktu itu buku di toko-toko buku masih ada. Jadi lebih banyak buku daripada yang sekarang dalam bentuk e-book kan. Iya, betul. Kalau dulu kan buku betul kan. Makanya sampai sekarang di rak buku saya banyak juga ada section khusus untuk keluarga. Jadi mulai membaca buku, jadi mulai ngerti, oh membangun keluarga tuh kayak gini. Nanti kalau udah punya anak tuh seperti apa. Nah, termasuk bagaimana menangani anak-anak yang namanya strong will child. Itu Apa ada. tuh? Apa tuh, Pastor? Jadi anak yang punya kemauan keras Oke, gitu loh. kemauan Kayak orangnya keras, keras itu anak. Nah itu ada buku-buku yang saya pelajarin. Dari mana? Karena nggak ada yang ngajarin. Iya. Mau nggak mau mesti belajar sendiri. Betul. Nah atas dasar itu makanya saya melengkapi diri. Nah setelah tahu makanya baru akhirnya kita putusin. Istri nggak kerja karena saya kerjakan. Karena istri juga baca buku tuh. Iya. Jadi akhirnya dia tahu, oke kalau gitu dia nggak kerja, saya yang kerja. Nah dari situlah istri saya juga memutuskan akhirnya
untuk tidak pakai suster, tidak pakai Oke. pembantu iya, tapi Pembantu, tidak pakai iya. suster untuk ngurus anak. Karena apa? Dia kepengen belajar. Langsung coba gitu ya. Kan gitu kan. Jadi nganterin anak sekolah. Jadi kayak Sarah ini ya yang nganterin dia waktu sekolah ya maminya gitu. Kalau maminya nggak bisa ya saya nganterin dulu waktu dia sekolah di salah satu sekolah yang deket di Iya, rumah, iya. saya nganterin gitu. Oke. Jadi ya kita belajar lah. Waktu itu trial and error sih. Lebih banyak errornya sih. Jadi itu yang namanya we are trapped in the trial and Iya. becomes error gitu Iya, kan. iya. Ya, tapi kita belajar. Jadi pola asuh yang seperti apa dulu nggak ada. Nah bersyukurlah di level sekarang ini kalian banyak dapet dan lewat pengalaman saya juga ngerti oh kayaknya mesti begini. Sekarang bisa ngajarin karena dulu nggak ada yang ngajarin. Oke. Nah gitu. Tapi di masa-masa yang trial and error itu kalau buat Sarah sendiri gimana? Ada satu ini nggak kok begini sih diajarinnya gitu? Pernah kepikiran gitu nggak? Atau ya udahlah ikutin aja nih sama orang tua ngajari kayak gini gitu? Iya pasti ada lah ya. Maksudnya kan pasti kalau apalagi sekarang juga udah punya anak sendiri juga gitu. Udah kan. mulai ini ya. Udah ngerasain juga kan gitu. Iya, Pasti iya. memang anak pertama, anak kedua, anak ketiga pasti ada sedikit bedanya Betul. paling enggak gitu karena yang pertama pasti ya tadi anak trial and Uji error percobaan gitu ya. kan. Yang kedua mungkin udah lebih version yang lebih baik, yang ketiga ya pasti akan jauh lebih baik lagi gitu. Jadi Iya, pasti iya. emang pasti ada bedanya sih gitu. Cuman dibilang beda jauh yang enggak gitu, tapi Oke. pasti ada beberapa yang berbeda lah gitu. Iya. Nah balik lagi nih Pastor kepada pola asuh ya kan. Jadi di dalam masa trial and error itu apakah Pastor Leo sudah mulai menjalankan pendisiplinan? Sudah ada belum tuh waktu Ya, awal-awal? karena kita belajar kadang gini. Ada satu buku yang menginspirasi saya, ya, itu ditulis oleh James Dobson. James Dobson menulis buku Dare to Discipline. Oke. Jadi berani untuk mendisiplin anak. Nah, salah satu statement yang menarik buat saya di situ adalah nggak bisa lupa saya, karena itu adalah buku-buku yang pertama-tama saya baca mengenai keluarga kan Iya. ditulis oleh beliau. Dan dia berkata begini, hak seorang anak adalah menerima disiplin. Wow. Karena kalau dia nggak didisiplin dari kecil, nanti suatu hari dia udah gede, dia bertanya, kenapa dulu waktu kecil aku nggak didisiplin, sehingga hidupku kayak begitu. Itu Iya. adalah hak seorang anak untuk didisiplin. Yes. Nah, dari situ kita belajar untuk mendisiplin. Mendisiplin. Gitu. Oke. Nah dalam pendisiplinannya kira-kira apa nih Pastor? Mungkin bisa menjadi sebuah pembelajaran buat pemirsa yang menyaksikan juga gitu kan ya. Apa sih pendisiplin yang Pastor sudah mulai lakukan gitu kepada anak-anak di waktu mereka masih kecil gitu? Kalau waktu mereka masih kecil, saya belajar bagaimana saya juga didisiplin sama orang tua saya. Disiplinnya adalah lebih banyak kepada pengelolaan diri sebenarnya. Mengajar mereka bisa mengelola diri mereka, emosi mereka, ya kan, keadaan mereka. Diajarin bagaimana mereka behave dengan diri mereka sendiri, gitu ya kan. Iya, iya. Lalu yang nggak bisa saya lupa sampai anak saya yang ketiga sekarang juga, saya masih melatih mereka untuk bisa mengelola diri dalam hal keuangan. Wow. Ya kan, kalau kayak dulu waktu dia masih sekolah, kuliah, saya minta laporan tiap bulan ada keuangan. Mantap Termasuk anak yang kedua dan yang ketiga, gitu loh. Oke, Tujuannya bukan untuk menyusahkan mereka, tapi untuk memperlengkapi mereka. Mereka tahu bahwa mereka perlu disiplin dalam Iya. hal keuangan, gitu. Karena banyak kehidupan kan yang saya lihat berantakan karena tidak disiplin keuangannya. Nah, jadi pendisiplinan lebih banyak kepada bagaimana mengelola diri, mengendalikan diri, gitu ya. Iya. Bagaimana dia disiplin ketika lihat orang yang lebih tua, menghormati yang lebih tua, menaati yang lebih tua. Itu kan bentuk kedisiplinan, Iya. gitu. Karena kalau kita udah dengar disiplin, bawaannya kan, wah, yang keras-keras seperti itu aja, Iya, walaupun iya. itu nggak salah, Iya, gitu iya, kan. iya. Oke. Nah, Pastor pernah nggak menemukan suatu kondisi di mana anak-anak kayak mulai malas belajar nih? Mulai malas belajar atau mungkin kayak banyak main. Nah, kira-kira kalau dalam kondisi yang pernah terjadi seperti itu tuh, apa yang Pastor Leo lakukan kepada anak-anak? Seingat saya di waktu-waktu itu, ya itu kan masih trial and error. Iya. Jadi bisa juga dengan marah, gitu kan? Bisa dengan ngomel, gitu loh ya. Iya. Dan karena kita juga belajar, jadi kita juga nggak tahu gimana caranya yang terbaik waktu itu kan. Iya. Cuman yang penting kan kita tahu anak ini supaya anak ini menjadi baik kan gitu. Kalau dia malas belajar ya pasti kita nasehatin dan suatu saat mungkin tonasi kita bisa tinggi. Iya, iya. Oke. Nah, jadi intinya kalau balik kepada kependisiplinan, pernah nggak Pastor atau Pastor setuju nggak
dengan pendisiplinan yang kita harus memukul anak? Pertanyaan yang menarik sebenarnya. Kenapa menariknya? Begini. Setiap orang kan bisa berbuat salah. Iya. Kesalahannya apa dulu nih? Oke. Kan gitu kan. Kesalahannya apa dulu? Iya, iya. Kalau kesalahan itu adalah sebagai seorang, karena saya belajar untuk dare to disiplin itu dari Iya. buku itu yang saya baca dan beberapa buku yang lain. Anak kalau salah yang nggak selalu harus dipukul atau dihukum, kan gitu kan. Kalau kesalahan itu adalah wajar dari Iya. seorang anak, kenakalan anak masih dalam wajar, that's okay. Oke. Yang menjadi masalah adalah ketika anak itu melawan. Ketika anak itu mulai ngelawan, Berontak gitu ya, memberontak, dan mulai melakukan sesuatu yang menyerang sebagai orang tua, gitu, otoritas lah, Iya, nggak iya. mau. Nah di situ baru kita mesti belajar yang namanya menggunakan tongkat, bukan tangan. Tongkat. Ya. Apakah tangan ini adalah untuk mengasihi kan, bukan untuk melakukan sesuatu dengan pukulan, gitu ya. Nah, waktu dalam tahap trial and error itu kadang-kadang emosi juga nggak bisa ditahan. Iya, benar. Pernah nggak saya bisa tiba-tiba dengan tangan? Pernah. Bisa terjadi, walaupun itu ada terjadi penyesalan. Kemudian, aduh, kenapa saya lakukan itu, Iya, gitu loh. iya. Ngerti nggak? Iya. Cuman karena lagi emosi kan. Nah dari situ kita belajar bahwa sebenarnya nggak boleh kita mendisiplin anak ketika kita emosi. Oh, wah menarik nih. Nggak boleh. Mendisiplin anak ketika kita emosi itu bahaya. Oke, balik lebih dalam Pastor ya. Kalau misalnya kita kan namanya orang ya, kadang-kadang anak buat salah gitu. Itu kan pasti kita pengen kayak on the spot untuk kasih langsung teguran. Nah, tapi kita kondisinya lagi marah tuh, Pastor. Gimana kalau menurut Pastor? Kalau dari pengalaman saya, tahan. Tahan. Emosinya ditahan dulu. Oh, oke. Gitu. Jadi mendingan nggak usah ngomong dulu gitu. Iya, kita tahan dulu, kita kendalikan diri kita dulu. Oke. Karena kalau enggak, kalaupun anak itu memang perlu dikenakan tongkat, karena kan Alkitab bilang begitu kan. Firman Tuhan bilang siapa yang tidak menggunakan tongkat, dia membenci anaknya loh. Wow. Iya kan begitu, di dalam Amsal 13:24 kan begitu. Iya. Siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya. Iya. Tapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. pada Itu waktunya. penting, kata pada waktunya. Iya. Jangan sampai menghajar tidak pada waktunya. Iya, Kan setuju, begitu kan. setuju. Dan begitu. Dan ada satu lagi yang menarik ya, ada ayat Amsal 22 ayat 15 bilang begini. Kebodohan melekat pada hati orang muda. Tetapi tongkat didikan mengusir daripadanya. Oke. Jadi anak itu bisa terusir dari tongkat itu ke kebodohannya. Satu ayat lagi mungkin saya baca, ini Boleh, menarik. Pastor. Amsal 29:15. Saya banyak melihat loh ini kejadian loh. Ini Amsal 29 ayat 15. Tongkat dan teguran, ditegur anak atau ditongkat dengan tongkat juga mendatangkan hikmat. Wow. Tapi anak yang dibiarkan nggak didisiplin, Iya. mempermalukan ibunya. Wow. Dia akan mempermalukan ibunya. Gitu. Jadi, nah namanya mendisiplin jangan pakai tangan, jangan pakai ban pinggang. Alkitab nggak ada bilang Pakai pakai sapu ban gitu ya, pinggang, Pastor ya. nggak ada ayatnya, Iya, nggak ada DP ayat gitu kan. Yang ada tongkat. Tongkat. Gitu. Oke. Jadi pakai tongkat. Jadi itu dikhususkan Pastor ya berarti? Iya, dikhususkan untuk tongkat. Kenapa pakai tongkat? Yang saya belajar waktu itu adalah karena tongkat itu adalah benda, bukan tangan. Oke. Tangan itu untuk memeluk. Iya. Tangan itu untuk mengasihi. Tangan itu untuk membelai. Tapi tongkat itu supaya dia tahu, anak itu tahu bahwa ini hanya alat Oke. sebagai disiplin. Oke. Posisi yang tepat kalau kita pukul tuh gimana, Pastor? Kalau nggak kan tongkat tak sembarangan nih orang tua nih. Jangan di kaki, Tuhan sudah kasih tempat yang paling tepat, bantalan yang paling empuk. Oke. Di pantat ya, Pastor? Iya. Dan pantat itu akan banyak syarafnya Oke. yang bisa memberikan sinyal ke atas. Oh. Gitu. Kayaknya memang dirancang sama Tuhan ya, itu yang tepat yang paling tepat ya. Yes. Oke, sekarang aku mau nanya ke Sally ini. Tadi kan berarti kan cukup banyak mendapat pendisiplinan dan termasuk juga ada tongkat ya, Sally. Pertanyaannya adalah gimana sih perasaan Sally waktu itu ketika misalnya habis dipukul gitu ya, terus pernah nggak kayak aduh kok gue dipukul sih gitu, atau kayak wah puji Tuhan ya dipukul.
Enggak kan dipukul tuh kan zaman-zamannya masih kecil ya. Iya, waktu masih Sampai kecil. udah umur tertentu pas udah teenager sih udah nggak dipukul lagi gitu, udah nggak di kalau dulu bahasanya dia itu ngomongnya disabet gitu. Disabet, iya. Nah, udah nggak lagi gitu. Jadi memang pas lagi masa-masanya pas usianya memang masih jauh lebih kecil daripada itu gitu. Jadi ya kalau kesel ya kesel lah, namanya anak kecil gitu ya Iya, kita kadang kalau pengen apa nggak dikasih juga kan kadang mau anak-anak main anak juga kan pasti nggak happy gitu rasanya pada saat itu ya sama gitu. Nah terus kalau melihat sampai sekarang ini kira-kira menurut Sally sendiri ada nggak sih hal-hal yang atau kebaikan yang mulai dilihat dalam diri sendiri hasil dari pendisiplinan waktu masih kecil itu? Ya ada jelas pastilah gitu. Contohnya apa tuh kira-kira kalau yang mungkin bisa? Kalau yang paling apa ya, yang paling nggak bisa lupa tuh adalah yang masih sampai ke bawah sampai sekarang itu adalah pengajian tadi Dedi juga udah sempat ngomong, yang masalah tentang menghormati orang tua. Oke. Gitu karena kalau emang udah urusannya kurang ajar, pasti Dedi juga kenceng di situ disiplinnya. Jadi itu kayak udah jadi values yang tertanam gitu ya? Iya. Terbawa terus sampai sekarang. Nah, kan udah mulai punya anak nih ya. Nah, udah mulai punya anak terus ada nggak pendisiplinan apa yang mungkin sudah pernah dialami dulu? Ya, which is mungkin yang kalau kan Pastor Leo masih trial and error, tapi yang mungkin saya tahu, oh ini yang bener nih, yang pendisiplinan yang bagus, yang memang dialami ada hasilnya sampai sekarang, itu yang mulai diturunkan kepada anak. Sekarang sih belum sampai yang gimana banget ya, karena anaknya sendiri juga masih kecil banget ya. Umur 2 tahun gitu kan, masih belum bisa yang dikasih tahu yang gimana banget juga, masih antara ngerti dan nggak ngerti dianya juga gitu. Jadi so far sih kalau ke anak sih ya cuman modalnya adalah kadang kita kasih dia boundaries sama time out. Oke. Mentok cuman baru sampai situ aja gitu, nggak yang belum yang sahabat juga belum, karena dia juga percuma dipukul, dia juga nggak akan ngerti maksudnya apa gitu, kita ngomong juga dia nggak tahu gitu kan. Jadi so far ya cuman bisa setting boundary sama itu aja, time out paling kalau dia memang udah sampai keterlaluan gitu misalnya gitu anak segitu. Tapi at least dalam hal ini berarti tidak melakukan pembiaran, itu yang paling penting dong ya. Betul. Ada hal-hal yang memang nggak benar, harus ada time out, ada boundaries yang dia harus tetap perhatikan gitu. Wow, keren. Nah, sekarang nanya kepada Pastor Leo. Pastor, bagaimana dengan kerohanian, Pastor? Kan pasti namanya, walaupun waktu itu belum jadi pendeta, tapi kan sudah pelayanan ya. Dari kuliah juga sudah pelayanan gitu. Bagaimana Pastor membangun dalam hal parenting kepada anak-anak untuk mereka membangun kebiasaan atau kedisiplinan kerohanian mereka, Pastor? Gini, karena waktu masih kecil, kita suka adakan mezbah keluarga, doa sama-sama. Jadi mereka juga lihat kan keberadaan kita. Tapi menurut saya kerohanian itu yang lebih lagi saya perhatikan adalah contoh dan teladan kita sendiri. Nah, saya bersyukur saya dengan istri sejak kuliah memang melayani Tuhan. Dua-duanya memang mau mengejar Tuhan. Sehingga buat Sarah ataupun anak saya yang lain, mereka melihat kami sebagai orang tua adalah orang yang mau memang betul menghidupi apa yang kita belajarin, kita betul-betul kita mau cari Tuhan. Kan gitu. Iya. Ya kan gitu. Bagaimana kita mengajarin orang untuk membangun kerohanian kalau kitanya sendiri tidak membangun kerohanian? Oke. Jadi dalam hal ini teladan ya. Iya, sebenarnya itu aja. Sebenarnya anak-anak. itu aja. Kalau mereka lihat kita doa, kita baca Alkitab, kita sharing firman, kita membahasnya firman, lalu kalau ada kesalahan kita jelasin dari sisi firman, kasih contoh-contoh juga banyak hal perkara rohani dan sebagainya. Mereka akan lihat bahwa kita bener nggak nih di tengah kerjaan yang sibuk kita masih cari Tuhan. Mereka kan lihat, dan dari situ values itu masuk. Gitu. Nah, sebagai seorang hamba Tuhan itu kan ya Pastor ya. Mungkin setelah itu kan nggak lama kan Pastor jadi pendeta juga kan. Anak yang kedua. Dia bilang gak lama sih, lama juga sih. Lama juga ya. Terus kan ada anak kedua juga dan ada anak yang ketiga gitu. Nah, dalam membangun 3 anak ini, biasa kan kalau namanya anak pendeta, saya dengar-dengar tuh, wah hari ini dijatahi nih harus baca sekian, ada ini. Apakah Pastor pernah nggak mencoba? Saya nggak pernah begitu loh. Nggak pernah. Saya nggak pernah minta anak-anak saya baca pasal sekian gitu. Enggak. Gitu loh. Tapi yang pasti adalah fungsi saya dan istri mendoakan anak-anak saya. Itu yang nggak bisa dilupakan sampai hari ini bahkan. Sampai hari ini. Setiap malam.
saya berdua sama istri pasti doain anak-anak. Kenapa? Karena kuasa doa itu nggak bisa main-main gitu. Itu penting. Saya nggak pernah kasih mereka pasal ini baca segini enggak. Waktu lebih kecil mungkin kita kasih cerita iya, tapi kalau suruh baca gitu enggak. Tapi kita doa sama-sama gitu. Ya. Jadi kalau misalnya dalam doa-doa mereka nih Pastor, begitu udah mulai lebih besar ya, mungkin teenager gitu, ada nggak Pastor mulai kayak memberikan sebuah warning atau gimana doa kamu kayak gitu-gitu, ada nggak tuh Pastor yang mungkin mengingatkan gitu dalam kita selalu mengingatkan ada ya, jangan lupa sama Tuhan. Tuhan itu penting. Contoh misalnya ketika anak saya si Sarah ini ketika dia kuliah, saya kalau kunjungan ke sana, makanya anak-anak saya kalau dia kuliah di satu negara atau satu kota ya, saya pasti berupaya pelayanan ke sana gitu. Kalau ada sekalian visit gitu ya. Kalau ada undangan pelayanan ke sana, saya lebih bisa kasih waktu. Bukan karena milih tempatnya, bukan. Karena anak saya kebetulan dia di Australia waktu itu di Sydney, jadi ada undangan saya lebih banyak mau terima. Gitu. Ya kan, kenapa? Sekalian mau visit. Nah, kalau waktu visit kadang-kadang kita ajak makan, ngobrol gitu kan. Dompet mahasiswa kan lain. Nah, buat dia juga kesempatan. Nah, ini jadinya. ATM gue dateng. Gue mau makan ini nih udah lama nih. Gitu. Mewah. Lebih mewah gitu ya. Gitu kan. Nah, jatah jajan bulan itu kan jadi disimpan. Jadi sekalian ngajarin mereka juga, kasih tahu mereka. Maka saya dorong selalu anak-anak saya kalau dalam kerohanian, pastikan anak saya kalau mau pergi waktu dia mau kuliah, saya mesti pastikan dulu ada gereja nggak di situ. Mesti ada gereja dulu. Itu nomor satu. Kayak Sarah waktu dia ke Sydney, saya pastikan karena di Sydney ada beberapa teman ya pendeta-pendeta yang banyak saya kenal. Gitu. Nah, anak saya yang kedua ketika dia mau sekolah di Amerika, saya bilang pastikan kotanya harus ada gereja yang gembalanya saya kenal. Dan ketemu. Gitu. Nah, yang ketiga juga sama. Pastikan dia mesti ada gereja. Gitu. Nah, tadinya kan anak saya yang ketiga, dia kan sukanya nari. Dia mau di Korea. Saya yang pusing. Korea di mana? Saya mau pendeta siapa nih? Saya nggak kenal gitu loh. Nah, jadi kenapa? Karena kalau buat saya kerohanian itu penting. Saya menasehatin Sarah, pasti dia masih ingat sampai sekarang. Kalau saya ke sana, kalau kunjungan dia, saya selalu bilang, kamu boleh sukses lah dalam segala hal. If you fail God, kalau kamu gagal sama Tuhan, kamu gagal segalanya. Itu perkataan saya yang ulang-ulang terus. Mau bosen-bosen deh. Supaya itu masuk kepada mereka. Karena mereka harus tahu Tuhan itu nomor satu. Ini penting banget ya. Kalau kita gagal sama Tuhan, gagal segalanya. Pastor, ya. Ya, berarti dalam hal ini kita sebagai orang tua, bukan cuma memprioritaskan sekolah yang bagus, tapi bagaimana kerohanian dan dia mengenal Tuhan itu jauh lebih penting ya Pastor ya. Betul. Jadi karena seringkali soalnya orang tua masih berpikir gini, wah anak gue tuh sukses kalau sekolahnya di sini, terus S ini, baru sukses gitu kan. Malah saya pernah loh nanya loh, sama saya nggak tahu masih inget nggak Saleh. Saya kalau datang ke sana, saya pernah nanya, kamu kalau jadi anak pendeta gimana rasanya? Nah, saya pernah nanya sama dia. Jawabannya? saya pernah bilang gitu sama dia, kamu menempatkan diri sebagai, karena gini, karena saya punya temen, anaknya anak pendeta, kesian stres. Karena tuntutannya tuh banyak tinggi kan, tinggi. Dari jemaat sampai akhirnya nggak mau sekolah di tempat pindah kota, saking stresnya gitu. Kayak artis ya Pastor ya. Gimana? Mungkin bisa dijawab nggak? Kalau Sarah nih, pasti kan udah sejak puluhan tahun nih menjadi seorang anak pendeta, ada nggak sih beban tersendiri gitu? Pasti ada lah ya. Maksudnya nggak cuma pendeta sih sebenarnya. Intinya ketika kita itu adalah semacam kayak public figure gitu ya. Maksudnya public figure kan tuh bisa banyak macam ya. Bisa artis, bisa penyanyi, bisa pendeta, bisa businessman yang sukses, even juga itu public figure loh. Jadi anak dari seorang businessman yang sukses pun juga itu they have their own pressures gitu loh. Jadi nggak cuma anak pendeta doang sih sebenarnya, yang lain-lain juga punya pressure-nya sendiri-sendiri gitu loh. Meskipun mungkin memang aspeknya berbeda-beda aja gitu. Cuman ya kalau emang ditanya jadi anak pendeta ada pressure apa enggak, ya pasti ada lah gitu. Ya namanya kita disorot orang. Mungkin nggak ada kayak pressure-nya nggak tertulis yang kayak 1, 2, 3, 4, 5 tuh nggak ada gitu. Tapi
you know people look at you Yes, gitu loh. And betul. then kalau ada sesuatu yang terjadi ya pasti kita duluan yang kelihatan gitu. Iya. Orang pasti kepo-kepoin hidup kita gitu. Itu udah pasti. Betul. Gitu. Nah tapi balik lagi kan berarti kan ada gitu ya. Nah how to overcome gitu. Misalnya untuk bisa mengalahkan, artinya kalau tadi kan Pastor Leo sempat cerita ada yang sampai mau pindah kota saking nggak mau ininya gitu. Kalau salah sendiri gimana? Kalau dari aku pribadi sih ya ada momen dimana emang juga kayak apa namanya, kadang kayak kesel juga gitu. Kenapa kok orang somehow kayak put pressure-nya jauh lebih daripada orang lain gitu. Padahal gue ya anak orang juga Orang sama biasa gitu loh. ya. Kayak bukannya kayak anak apa sih namanya dari seorang malaikat gitu yang gimana gitu ya, enggak gitu. Karena everybody has their own flaws Ya, gitu ya, kan. ya, Selalu benar-benar. ada blank spotnya dari setiap Iya, orang, betul. mau itu dia public figure kayak mau dia itu orang yang nggak ada embel-embelnya juga semua sama gitu. Cuman at some point aku menyadari adalah ya sudah, aku lihat itu sebagai sebuah proses yang Tuhan izinkan untuk aku lewatin. Yes. Gitu ya. Jadi apa ya awal-awal tuh pasti memang capek, stres gitu ya. Tapi at some point ketika menyadari itu dan akhirnya ya doanya sama Tuhan adalah okay God, if this is the process that you want me to go through, I'm in. Oke. Gitu. Justru ketika aku setuju dengan proses yang Tuhan udah mau siapin nih gitu ya, dengan semua cap dari orang-orang, dengan semua omongan orang-orang, kepoan orang segala macem, justru di situ ketika kita sepakat sama Tuhan untuk bisa lewatin prosesnya, malah jadi bagus gitu loh, malah jadi kayak Tuhan mentransform kehidupan dan pola pikir aku juga gitu. Sekarang mungkin lebih jadi proud of gitu ya, lebih bangga gitu jadi anak Iya, Tuhan ya. iya. Karena memang nggak bisa dipungkiri ya, zaman-zaman sekolah dulu juga teman-teman bisa ada yang kayak mencap kayak oh ya dia mah anak pendeta, nggak bakalan lah dia mau begini, nggak bakalan dia mau gini gitu. Pasti ada yang begitu gitu. Dan knowing kayak teman-teman, ada beberapa teman-teman yang anak pendeta juga gitu ya mereka juga share the same pressure gitu. Ada yang mungkin ya puji Tuhannya ya, kasih karunia Tuhan sih buat aku. Dan aku rasa juga ini pasti doanya dari Mami sama Didi juga lah gitu, supaya sampai akhirnya bisa kayak go through itu dengan baik juga dan nggak kayak yang lain yang mungkin yang harus melewati mungkin stresnya yang berlebihan atau depresi yang berlebihan sih gitu. Ya, salah satu saya tambahin, salah satu kenapa saya tanya ke dia waktu itu, karena saya melihat teman saya anaknya pada stres, kesian, dan saya nggak mau itu dialami oleh anak saya. Iya. Makanya saya tanya, gimana kamu sebagai seorang anak pendeta? Jadi saya pun pada waktu itu nggak kepengen ada buat dia jadi ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak bisa, ini nggak boleh, ini kan banyak tuh pendeta suka masangin rambu yang terlalu banyak terlalu tuh, banyak. sehingga anak tuh jadi bingung nih dia mau gimana gitu. Makanya kan saya tetap memberikan dia kebebasan, tapi tetap memberikan arahan. Karena di situ saya mengerti ketika saya melihat ada anak pendeta stres, kesian, gitu. Oke, Pastor. Bagian terakhir nih, Pastor. Gimana Pastor mengarahkan anak-anak dalam mencapai tujuan hidup mereka nih? Karena kan banyak orang-orang yang miss di dalam hal ini gitu ya. Artinya anak-anak kadang masih bingung, sebenarnya ini saya mesti ngapain sih, mesti jadi apa sih gitu kan. Nah, apakah ada dari mungkin sejak dini Pastor Leo sudah mulai mengarahkan anak-anak kepada apa yang menjadi, mungkin Pastor udah mulai lihat nih, oh kayaknya dia Tuhan membawa ke sini nih, misalnya gitu. Nah, terus gimana Pastor bisa mulai membawa mereka? Sebenarnya gini, kalau pertanyaannya kamu seperti itu adalah saya biasanya sebelum bicara, kalau mungkin itu lebih ke arah ke destiny ya. Iya. Ya, kepada destiny ya. Nanti dia sebagai apa gitu ya. Tapi saya yang tanamkan kepada mereka adalah yang di awal adalah bahwa hidup ini punya tujuan. Dan tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Itu yang selalu saya tanamkan kepada mereka. Bahwa betapa berharganya Tuhan dalam hidup. Wow. Karena kalau itu nggak didahulukan, nggak dinomorsatukan, yakin saya bahwa yang lain akan mengambil alih menjadi nomor satu. Iya, begitu kan? Betul. Karena kan urutan begitu, kalau yang nggak satu ini yang lain yang lain satu kan iya. gitu. Jadi itu yang selalu saya tunjukkan. Dan itu harus saya tunjukkan juga kepada mereka, hidup saya dan istri saya, bahwa selalu mendahulukan Tuhan. Yes. Apapun itu penting Tuhan. Yes. Gitu. Kadang-kadang kalau misalnya ada pengeluaran tertentu, anak saya suka bilang begini dulu,
ya daripada begitu mendingan juga kasih ke Tuhan kan gitu kan. Jadi ada kaitan-kaitan seperti itu, mereka jadi tahu oh values-nya Tuhan tuh tinggi di mata saya. Values-nya tuh Tuhan tuh tinggi di mata saya dan istri. Sehingga mereka melihat bahwa pola hidup Tuhan nomor satu itu ada gitu. Nah, itu dulu yang saya tanamkan. Nah, soal destiny kan saya mengarahkan mereka untuk bisa berdoa sendiri juga, cari Tuhan gitu loh. Sementara saya juga mengarahkan gitu, ya kan. Tapi ya mereka juga cari. Bahkan kadang-kadang saya minta mereka cari ada nggak yang bisa cari bakat atau apa gitu. Jadi mulai memberikan ruang juga buat mereka mencari ya. Iya. Kecuali anak saya yang ketiga, dia udah tahu apa yang dia mau. Nah, dia udah tahu itu malah dia yang udah tahu apa yang dia mau. Gitu. Bagian terakhir Pastor buat pemirsa nih yang menyaksikan program kita nih. Kira-kira apa sih yang Pastor mau sampaikan kepada pemirsa nih, kepada orang-orang yang menyaksikan dalam hal parenting, khususnya untuk membangun kehidupan mereka, apalagi prioritas Tuhan tadi kan ya, sebagai yang pertama gitu. Mungkin ada pesan yang Pastor mau sampaikan. Prinsipnya begini, kalau menurut saya hanya 2 aja yang saya sampaikan. Kalau saya dulu sebelum jadi pendeta, bisa punya keinginan dan kerinduan dan kemauan untuk belajar membangun keluarga dengan values dari Tuhan. Jangan melihat saya sekarang jadi pendeta. Waktu saya belum jadi pendeta, saya mengambil sikap untuk memperlengkapi diri, belajar untuk membentuk anak-anak. Belajar ya Pastor. Ya. Wow. Buat saya itu berharga. Jadi kalau saya dulu bisa begitu, sebelum jadi pendeta, kenapa pemirsa yang lain yang bukan pendeta nggak mau melakukan yang sama? Itu pesan yang pertama. Karena buat saya yang kedua, ini ada lanjutannya. Yang kedua adalah nilai investasi yang termahal dalam hidup ini adalah anak-anak. Karena mereka adalah anak panah di tangan pahlawan. Karena kalau kita berhasil, anak-anak kita babak belur. Sama aja bohong ya. Makanya saya bersyukur sama Tuhan. Kalau hari ini anak-anak saya 3-3-nya melayani Tuhan. Dan itu adalah kerinduan buat saya juga sebagai orang tua, bahwa kelak anak-anak saya adalah anak yang mengenal Tuhan dan tetap melayani Tuhan. Amin. Wow. Terakhir nih buat Sarah nih, mungkin Sarah bisa kasih message buat yang menyaksikan ini yang mungkin khususnya dia adalah anak pendeta gitu kan. Kira-kira apa nih yang mungkin Sarah mau sampaikan? Sebenarnya yang tadi udah disampaikan juga sih, bahwa memang kita nggak bisa dipungkiri ada cap-cap yang orang udah taruh di dalam diri kita gitu ya, kayak people put label on us gitu kan, kayak kita harus gimana gitu. Tapi buat aku pribadi adalah anggaplah semua ini adalah bagian dari proses yang memang Tuhan mau kita lewatin gitu. Karena kan memang Tuhan gak mungkin salah menempatkan kita dilahirkan di sebuah keluarga tertentu gitu kan. Yang which is kalau misalnya memang kita dilahirkan ya ternyata pas oe-oe bapak gue pendeta gitu kan. Kayak ya udah so be it gitu kan ya. Jadi yang perlu di make sure adalah sekarang gimana kita setting, kita punya mindset, setting kita punya hati, bahwa kita lihat ini bahwa ini adalah sebuah proses yang Tuhan mau kita lewatin. Dan kalau kita ngebandingin sama orang lain, tapi dia nggak begitu, gue berat banget gitu tantangannya gitu, kayak pressure-nya berat banget ya. It means God has a bigger purpose for you dibanding orang itu gitu. Jadi lihat gambaran besarnya aja, lihat bahwa ini adalah sebuah proses yang memang harus dilewati. Dan akan jauh lebih cepat ketika kita sepakat sama Tuhan untuk sama-sama ngelewatin prosesnya, daripada kita trying to escape from the process. Itu akan jauh lebih berat gitu ya. Maksudnya udah berat terus kita trying to escape and then live in the denial, jadinya itu tambah berat lagi. Itu yang bikin kita jadi semakin depresi gitu. Tapi justru kalau udah kayak gini ya kita lihat aja bahwa semuanya ini adalah proses yang Tuhan mau kita lewatin. Dan ingat bahwa kita nih dilahirkan di sebuah keluarga tuh bukan suatu kebetulan, tapi God has a purpose. Amen. Ketika kita dilahirkan di sebuah keluarga gitu, dan ketika ternyata bapak kita adalah pendeta, ya sudah lah gitu ya. Kita nikmati prosesnya. Memang prosesnya akan jauh lebih berat dari yang lain gitu. Tapi di satu sisi aku percaya ketika Tuhan percayain kita dengan proses yang lebih berat, artinya purpose yang Tuhan sediakan, destiny yang Tuhan sediakan juga jauh lebih besar. Amin. Oke, thank you banget nih buat Pastor Leo dan juga buat Sarah yang udah menyempatkan waktu untuk bisa sharing-sharing sama pemirsa Today's Message. Dan pastinya kita harus terus membangun anak-anak dengan values, dengan firman, dengan kebenaran, dan jadikan Tuhan sebagai
yang utama dalam kehidupan anak-anak kita. Yes. Dan buat Anda yang menyaksikan, pastikan terus untuk bisa dapatkan update today's message pada Instagram kita @today's message. Sampai ketemu di episode selanjutnya. God bless you. God bless. God bless you.